Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak kembali lagi bersama Ibu Lydia yang hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila materi bab 2, anak yang disiplin. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menjadi anak yang disiplin. Nah, kalau anak-anakku ingat, kita di kelas 3 sudah pernah belajar mengenai hak dan kewajiban di rumah dan juga di sekolah. Nah, Ibu ingatkan lagi ya mengenai hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang telah kita dapatkan sejak kita lahir. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, hak dan kewajiban ini saling berkaitan erat. Jadi, jika kita ingin mendapatkan hak kita, kita juga harus melaksanakan kewajiban kita. Nah, sebenarnya materi kita hari ini juga mirip-mirip loh. Aturan. Nah, aturan itu apa sih? Aturan adalah segala sesuatu yang harus kita patuhi. Biasanya aturan berada di tempat-tempat tertentu. Contohnya seperti tadi, ada juga di rumah, ada di sekolah, dan juga di masyarakat. Nah, aturan itu ada juga yang tertulis dan juga tidak tertulis. Contoh aturan yang tidak tertulis itu ada di rumah dan juga di masyarakat. Contoh aturan yang tertulis itu biasanya ada di sekolah. Contohnya seperti tata tertib sekolah. Ayah, Ibu, Arum pergi ke sekolah dulu ya. Ayah, Ibu, Martin juga berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai aturan di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, aturan di rumah. Nah, coba anak-anak ingat-ingat apa saja sih kegiatan kita dari pagi hari hingga malam hari. Tentu saja ya, yang pertama kita bangun pagi, lalu membersihkan tempat tidur. Apalagi ya? Mandi dan juga sholat subuh, lalu mengganti pakaian kita dari pakaian rumah dengan seragam sekolah yang akan kita pakai pada hari itu. Lalu apalagi? Nah, tentunya setelah itu kita jangan melupakan untuk sarapan, tentunya bersama kedua orang tua kita. Juga kita jangan lupa untuk berpamitan kepada kedua orang tua kita sebelum berangkat ke sekolah. Nah, anak-anak perlu diingat ya, jika kepada kedua orang tua, kepada kakak, kepada adik, kepada kakek dan nenek, alias seluruh keluarga kita harus apa? Berkata yang sopan dan santun. Nah, kita akan sekolah dari pagi hingga siang hari, lalu pulang kembali ke rumah. Jangan lupa untuk sholat zuhur dan juga makan siang, lalu tidur siang. Jangan lupa untuk bangun tidur sebelum sholat asar dilakukan ya, agar tidak terlambat. Setelah itu, kita bisa mandi dan bersiap untuk sholat maghrib dan juga sholat isya. Setelah itu, kita bisa lanjut belajar hingga malam hari. Tentu saja kita tetapkan jam 9 malam harus sudah tidur. Untuk itu, sebelum tidur, kita harus sudah memastikan bahwa kita sudah mencuci tangan, cuci kaki, dan gosok gigi. Agar apa? Agar tidur kita bisa nyaman dan kita tidak jadi kesiangan ketika bangun di keesokan harinya. Nah, dari serangkaian kegiatan yang telah kita lakukan tadi adalah aturan tidak tertulis yang telah kita lakukan di rumah. Biasanya aturan yang ada di rumah itu dibentuk oleh orang tua agar kita bisa mematuhi dan menjadi anak yang disiplin. Bu Guru, Arum dan Martin isi membersihkan lingkungan sekolah ya. Nah, yang kedua yaitu aturan di sekolah. Aturan yang pertama tentu saja kita harus mematuhi tata tertib sekolah sebagai aturan yang tertulis. Biasanya dalam tata tertib sekolah, aturan yang pertama adalah jangan terlambat datang ke sekolah. Yang kedua biasanya diharuskan menggunakan seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Nah, yang ketiga biasanya itu adalah menjaga kebersihan sekolah. Nah, meskipun ada aturan yang tertulis, ada juga nih aturan-aturan tidak tertulis yang perlu kita ketahui ketika di sekolah.
aturan tidak tertulis pertama. Contohnya, yaitu saling menghargai teman, menghargai guru yang sedang mengajar di depan kelas. Yang ketiga, menghargai seluruh warga sekolah. Contohnya juga, jika kita membeli jajan di kantin, terus keadaan kantinnya ramai, nah apakah kita boleh untuk saling mendorong agar kita mendapatkan jajan terlebih dahulu? Tidak boleh ya teman-teman. Jadi kita harus membudayakan antri agar bisa mencapai tujuan yang secara damai. Selanjutnya, aturan yang harus kita patuhi yaitu ketika kita habis makan jajan, apakah kita boleh membuang bungkus jajannya secara sembarangan? Tentu saja tidak boleh ya. Kita harus membuangnya ke tempat sampah. Meskipun di sekolah sudah ada tukang kebun yang akan membersihkan sekolah, tetapi kita sebagai siswa harus selalu menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Nah, tentu saja di sini yang menjaga lingkungan adalah siswa, guru, dan juga seluruh warga sekolah. Nah, tentu saja manfaat dari dibentuknya aturan di sekolah adalah membentuk kita menjadi siswa yang disiplin. Tentunya jika sekolah tidak memiliki aturan, apa yang akan terjadi ya? Bayangkan saja jika kita pergi ke sekolah tetapi kita memakai pakaian biasa, kita tidak memakai seragam sekolah. Apakah itu pantas? Tentu saja tidak ya teman-teman. Contoh lainnya, jika kita terlambat datang ke sekolah, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Tentu saja kita akan ketinggalan pelajaran. Nah, itu akan membuat kita menjadi kesulitan untuk mengikuti pelajaran. Itulah anak-anak pentingnya kita untuk mematuhi aturan di sekolah. Senang ya Arum, kita punya banyak tetangga. Iya Martin, kamu benar. Aturan yang terakhir atau yang ketiga adalah aturan di masyarakat. Nah, anak-anak sudah tahu apa belum ya masyarakat itu di mana? Masyarakat itu ada di sekitar kita. Tetangga kita adalah masyarakat. Nah, rumah di samping kanan kita, rumah di samping kiri kita, belakang ataupun depan kita itu adalah termasuk lingkungan masyarakat. Nah, jadi aturan ini biasanya diterapkan di daerah sekitar. Nah, misalnya pada minggu pagi di RT 5 RW 2 mengadakan kerja bakti. Lalu apa yang anak-anak lakukan? Tentu saja kita harus mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau lingkungan sekitar kita, karena tentu saja tujuannya sangat baik, yaitu menjaga agar lingkungan tetap bersih. Misalnya anak-anak sedang di dalam bis ingin pergi ke daerah lain. Di dalam bis anak-anak duduk dengan nyaman, tetapi tiba-tiba ada seorang nenek atau seorang ibu hamil yang datang di sana, tetapi mereka tidak mendapatkan tempat duduk. Apa yang anak-anak lakukan? Nah, dalam aturan bermasyarakat yang seharusnya kita lakukan adalah memberikan tempat duduk kita kepada mereka yang lebih butuh. Contohnya nenek-nenek ataupun ibu hamil, karena mereka sudah tidak kuat lagi untuk berdiri terlalu lama di dalam transportasi umum. Seperti itu, karena kita lebih muda, kita lebih kuat, seharusnya kita bisa memberikan tempat duduk kita kepada mereka, agar kita terus menjalin tali silaturahmi antar tetangga. Nah, itu tadi ya anak-anak aturan dalam bermasyarakat. Agar kita lebih paham lagi, mari kita ingat-ingat lagi ya. Mari kita sebutkan satu persatu. Nah, yang pertama, aturan di rumah. Tadi apa ya? Nah, benar sekali. Yang pertama adalah bangun pagi dan membersihkan tempat tidur sendiri. Selanjutnya bisa membantu orang tua untuk mempersiapkan kita untuk pergi ke sekolah. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya bisa seperti sopan santun kepada orang tua. Oke, lalu aturan yang kedua yaitu aturan di sekolah. Apa ya kira-kira? Oh iya, aturan di sekolah kan aturan yang tertulis ya. Jadi kita tinggal baca aja tuh tata tertib di sekolah. Contohnya apa tadi? Menggunakan seragam sekolah, datang tidak terlambat, dan menjaga kebersihan sekolah. Tentunya masih banyak lagi, tetapi anak-anak cukup ingat yang itu untuk diterapkan dan
yang ingin tahu lebih banyak bisa membaca aturan di tata tertib sekolah sendiri-sendiri ya. Nah, yang ketiga tadi adalah aturan di masyarakat. Apa saja tadi? Sopan, santun kepada tetangga, lalu saling menyapa juga. Lalu apa? Ya, ketika di transportasi umum, mari kita untuk memberikan bantuan kepada yang lebih membutuhkan. Nah, anak-anak, sebenarnya aturan bermasyarakat itu lebih fleksibel ya. Kita juga bisa bertanya kepada kedua orang tua untuk mengenai dan memahami aturan yang ada di masyarakat. Karena kita masih anak-anak, kita bisa menerapkan aturan di masyarakat yang lebih mudah. Nah, itu tadi adalah pelajaran kita pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi anak yang disiplin, yaitu mengenai aturan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jangan hanya ditulis di buku saja atau didengarkan saja ya anak-anak, tolong diterapkan di kehidupan sehari-hari, karena manfaatnya akan sangat banyak sekali. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat untuk bertemu ibu lagi di materi selanjutnya. Jika masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan ya. Jika ibu ada kurangnya, tolong dimaafkan. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.